Shalom, selamat pagi Young Leaders. Pada kesempatan ini, Coach Desa akan mengajak setiap kita akan mengawali sebuah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum nanti kita akan belajar firman, kita akan belajar dari apa yang akan kita Coach Desa sharingkan. Mari, Young Leaders, setiap kalian dimanapun berada, boleh pejamkan matanya. Kita mau berkata, Tuhan kita baik, Tuhan kita besar. Terima kasih Tuhan. Kita mau berkata, bless the Lord, oh my soul. Seringkali jiwa kita ini perlu kita perkatakan, ayo jiwa memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau tutup mata, kita berkata, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Sekali lagi boleh semua katakan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Worship your holy name. Worship your holy name. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang.
Biarkan Tuhan aku menyembah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa semua yang leaders. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pribadi-Mu, untuk cinta-Mu, untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah semuanya baik, yang terbaik buat setiap kami. Kami mau percaya itu Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik, damai sejahtera terjadi atas keluarga kami, atas Eagle School, atas kota kami, dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami akan belajar firman, biar Kau menerangi setiap hati pikiran kami, dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap yang leaders yang belum bergabung. Usik tarik hati mereka, untuk mereka rajin, untuk mereka menjadi sungguh-sungguh menghormati Engkau, mengasihi Engkau, dan rajin untuk mengikuti devotion setiap pagi, mencatatnya juga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya. Semua katakan amin. Baik yang leaders, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman. Yang leaders sebelumnya Coach Des akan beri sebuah cerita singkat di Alkitab sebelum kita masuk ke firman. Kalau yang disebut Alkitab, kita mengerti yang namanya Yeriko, benteng tembok Yeriko yang begitu besar, dikelilingi oleh bangsa Israel, diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Tanpa senjata manusia, tanpa sentuhan manusia, tiba-tiba tembok yang besar kokoh itu bisa roboh dengan keajaiban Tuhan. Dan tembok itu konon dikatakan robohnya itu dari bawah tersembul keluar, bukan ke dalam, tapi dari bawah seperti ada yang mendongkrak dan itu jatuh keluar. Artinya ada campur tangan Tuhan dan bukan manusia. Hanya berjalan melilingi tembok Yeriko. Dan tiba-tiba pada hari terakhir, saat kelilingan terakhir, dan mereka bersorak-sorai, malaikat Tuhan yang berperang ganti bangsa Israel, Tuhan yang berperang ganti mereka, dan robohlah tembok itu. Kenapa tidak dengan senjata manusia? Kenapa hanya dengan berkeliling dan berdoa? Sebab Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat setiap kita. Nah, hari ini yang leaders, kita mau belajar sebuah tindakan iman. Seperti bangsa Israel dengan mengelilingi dengan iman, tindakan iman dan berdoa, robohlah tembok Yeriko itu. Musa juga pernah saat itu dia kedangkam tangan untuk menghadapi bangsa atau musuh Israel.
seketika tangannya mulai turun ke bawah. Bangsa musuhnya menang dan Israel mulai kalah. Tapi ketika tangan Musa diangkat tinggi dan ditopang oleh pemimpin bangsa dan akhirnya Israel dimenangkan oleh Tuhan. Itu sebuah tindakan iman, tindakan profetis. Yang leaders, masa-masa seperti kita ini kita belajar di rumah, sebetulnya ada banyak hal kita bisa kerjakan yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga, kota, dan bangsa kita. Kita akan punya banyak waktu sebetulnya. Meluangkan waktu kita untuk apa? Untuk kenal Tuhan kita lebih lagi lewat pembacaan Alkitab. Untuk kita mengembangkan potensi Tuhan dalam hidup kita. Ya, di rumah kalian mungkin ada yang punya internet dan sebagainya. Kita bisa mengenal dunia luar, ya, bahkan luar negeri lewat jaringan internet dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdoa juga. Kita bisa membantu orang tua. Banyak hal kita bisa lakukan hari-hari ini. Dan ingat, jangan sampai isi hari-hari kita dengan banyak hal yang tidak mendatangkan manfaat buat diri kita, masa depan, keluarga kita, kota, bangsa kita. Sebagian mungkin terlalu asik bermain games, ya, sehingga melupakan hal-hal yang penting. Kita terlalu asik dengan keasikan kita sendiri, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita ini sebagai pelajar, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan studi kita, tugas-tugas kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya sebuah tugas, kita mendoakan kota dan bangsa kita. Hari ini kita akan belajar yang namanya berdoa buat bangsa. Kita punya judul 7 langkah doa buat bangsa. 7 langkah doa buat bangsa. Ingat, di waktu-waktu seperti banyak gunakan waktu kita juga untuk berdoa. Itu yang luar biasa di hadapan Tuhan dan manusia juga. Kita mau lihat yang pertama, yaitu doa pertobatan, pengampunan, dan pendamaian. Dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dikatakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Diawali dengan kata, dan umatku. Umat Tuhan. Siapa itu? Kalian dan coach Dean. Setiap kita adalah umat Tuhan. Yang kedua dikatakan, yang atasnya namaku disebut. Kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan. Kita berkata dalam nama Yesus. Yang ketiga dikatakan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Yang itu seringkali kalau kita ini terlalu ingin menang sendiri. Kalau engkau punya saudara, suatu kali bertengkar dan sebagainya, berselisih pendapat, dan tiba-tiba kita semua masuk dalam sebuah pertengkaran. Itu sebabnya utamanya adalah kita tidak mau mengalah. Kita tidak mau saling mengalah. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tapi ya, kalau misalnya salah satu di antara kita belajar merendahkan diri dan mengalah, tentu bisa menghindarkan semua pertengkaran yang tidak perlu. Yang leaders, hari-hari ini kita perlu berdoa, merendahkan diri. Ya, kita berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau engkau terlalu asik dengan dirimu sendiri, engkau tahu bahwa jam pelajaran mulai jam 7. Engkau terlalu asik sampai pola tidurmu tidak beratur dan sebagainya. Ayo bertobat. Merendahkan diri, maka aku mendengar dari surga. Tuhan akan mendengar dan mengampuni dosa mereka. Ada yang pertama namanya doa pertobatan. Yaitu gimana caranya kita ekspresikan pertobatan kita. Kita bisa berlutut. Kita merendahkan diri. Sebagai tanda kita merendahkan diri, kita berlutut. Kita minta ampun untuk setiap dosa pribadi kita. Keluarga kita, kota kita, provinsi kita, dan bangsa kita. Kita bisa saling minta maaf kalau engkau bersalah dengan anggota keluargamu mungkin. Ayo saling meminta maaf. Dan ada rekonsiliasi. Hubungan yang baik, yang semula
yang dulu pernah ada bisa terjadi lagi karena kita merendahkan diri dan Tuhan yang memungkinkan semuanya itu. Kita memohonkan pendamaian. Ada juga doa yang sampai tersungkur yang leaders. Kenapa? Karena begitu merindukan Tuhan dengan cara merendahkan hati, merendahkan diri. Yang leaders, kita akan langsung praktek untuk doa buat bangsa kita. Kita perlu mendoakan bangsa kita, Indonesia. Kita tahu banyak semua perkembangan terjadi hari-hari di media, televisi, elektronik, informasi, dan sebagainya. Kita mendengar begitu banyak berita. Dan mungkin sebagian besar itu negatif. Kita mau berdoa untuk bangsa kita dijaga, dijauhi dari semua yang negatif. Kita mau berdoa bangsa kita sehat, sembuh, pulih. Oleh karena tangan Tuhan melihat bangsa kita, melihat diri kita, dimulai dari diri setiap kita yang leaders. Engkau dan Coach Dias kita berlutut berdoa. Mari yang leaders kita mau berlutut, kita mau minta ampun. Ingat di awal Coach Dias berkata, ada sebuah tindakan iman. Mari Coach Dias akan ajak setiap kalian dimanapun berada, kau di kamar, di ruang tamu, kau ambil posisi yang menurut kalian enak untuk kalian bisa berdoa. Ayo ambil posisi, cari tempat itu. Kita mau berlutut bersama-sama. Kita akan berdoa untuk kota bangsa kita, untuk keluarga kita. Kita berlutut sama-sama. Kita mau berdoa. Kita langsung praktek ini. Kita mau doa sama-sama. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, dosa pelanggaran kami Tuhan. Mungkin kami yang malas, kami tidak menghormati orang tua, dan juga sering mengabaikan semua arahan nasihat dari guru-guru kami. Ampuni kami Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami memohonkan ampun juga atas dosa pelanggaran keluarga kami, yang tidak sungguh-sungguh mencari Engkau, yang lebih sibuk dengan semua urusan pekerjaan dan mengesampingkan Engkau Tuhan. Ampuni keluarga kami Tuhan yang terlalu sering percaya tentang berita negatif daripada firman Tuhan. Buat keluarga kami berbalik dan menyembah percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga memohonkan ampun atas kota kami, bangsa kami. Mungkin kota bangsa kami Tuhan sudah tidak berseru kepada Engkau lagi, tapi mulai berupaya dengan kekuatan diri sendiri untuk melepaskan dari semua masalah yang ada hari-hari ini. Biar bangsa kami bertobat, menyembah Tuhan. Kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa, berharap, dan percaya. Ampuni kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami Tuhan. Biar pengampunan Tuhan turun dan kuasa pengampunan Bapa dari surga turun atas pribadi keluarga kami, kota dan bangsa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang leaders, yang pertama kita berdoa berlutut merendahkan diri. Dan yang kedua dikatakan dalam Bilangan 16 ayat 47-48, maka Harun mengambil perbaraan seperti yang telah dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Tuhan mau panggil kita. Kita seringkali berdoa berdiri di antara yang mati dan yang hidup. Kita tahu ujung dari semua ini, semua bentuk pemberontakan, kejahatan, semua akibat dari penyesatan adalah kebinasan. Kita sedang berdiri di antara yang hidup dan yang mati. Kita mau berkata, Tuhan ampuni bangsa kami. Untuk yang kedua ini yang leaders, kita akan berdoa untuk stop semua wabah, sakit, penyakit, virus, dan bencana. Kita bisa menghadap ke keempat arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, sebagai tindakan profetik, sebagai tindakan iman, membangun tembok perlindungan atas pribadi, keluarga, kota, Jawa Tengah, dan Indonesia. Caranya gimana? Sederhana. Kita arahkan tangan ke atas, ke tanah juga, dan dorong ke depan untuk melakukan peperangan rohani untuk stop semua wabah dan bencana alam, baik di darat, laut, dan udara. Kita akan berkata, kita akan deklarasikan perkataan firman Tuhan.
Yang kedua, kita mau praktek juga segera dan saat ini juga. Mari kedangkan kedua tangan. Kita mau berdoa ke arah depan, samping, belakang, dan samping sebelah kiri kalian. Kita bersama-sama. Katakan sama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau stop semua wabah, sakit penyakit, semua bencana alam di darat, laut, dan udara. Kami perkatakan ada perlindungan Tuhan, tembok pertahanan Tuhan, tembok berapi Tuhan. Ada kuat atas hidup kami pribadi, atas keluarga kami, atas kota kami, atas provinsi kami dan Indonesia. Kita boleh menghadap ke sebelah kanan dari yang leaders. Kita angkat tangan juga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami akan tahan semua yang bukan dari Tuhan untuk masuk ke keluarga kami, pribadi kami. Kami tahan semua stop wabah, semua virus, wabah, sakit, semua bencana alam di darat udara. Kami perkatakan shalom Tuhan yang datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kita bisa juga menghadap ke belakang. Tuhan, kami juga berdoa tahan semua yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kita menghadap ke arah kiri Engkau yang leaders. Kita juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tahan semua yang bukan dari Tuhan, semua stop wabah. Kami berkata stop semua wabah, bencana di darat dan laut udara. Semua ada tembok perlindungan Tuhan ada atas keluarga kami, kota kami, provinsi di mana kami tinggal, dan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus terjadi mulai hari ini. Ada tembok perlindungan Tuhan di sekitar kami semakin kuat, semakin tebal, berlapis-lapis, tidak ada celah apapun juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga yang leaders, kita akan berdoa juga untuk keajaiban, kesembuhan atas Indonesia. Dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ayat yang Matius 9 ayat 21. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang leaders untuk yang ketiga, langkah ketiga kita berdoa untuk keajaiban, kesembuhan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Kita bisa sama-sama lakukan tindakan iman. Kita bisa kedangkan tangan kita. Ya, kedangkan tangan kita seperti formasi sayap. Kita berkata kita sapu bersih setiap sakit penyakit. Dan juga kita bisa naikkan pujian penyembahan yang akan mengalirkan kuat kesembuhan atas Indonesia. Kesembuhan dari apa ya ladies? Kesembuhan dari penyakit, semua sakit penyakit di jasmani. Maupun juga kesembuhan pemulihan dari kemiskinan dan ketakutan. Hari-hari ini kalau kita dengar terlalu banyak berita yang negatif, itu seperti memberikan buka pintu untuk semua ketakutan, kekhawatiran masuk. Tapi kita bisa ambil pilihan. Kita mau berkata semua firman yang dari Tuhan akan masuk. Sehingga berita negatif apapun yang mendekat pada kita tidak menggoyahkan iman kita, hidup kita. Kenapa? Sebab kita sudah mengambil keputusan. Semua yang baik, yang positif, semua firman Tuhan untuk masuk terlebih dahulu memenuhi hidup kita, memenuhi kota kita, bangsa kita. Sehingga semua yang negatif tidak akan bisa begitu mudah menggoyahkan iman kita, menggoyahkan semua yang kita percaya dalam hidup kita lewat firman Tuhan kita masuk ke dalam hidup kita. Jadi yang ketiga ini kita akan kedangkan tangan seperti formasi sayap ini. Kita akan bernyanyi yang leaders. Kita akan menyanyikan, akan memujikan bahwasanya Tuhan itu besar. Bisa sama-sama kedangkan tangan sayap kita seperti ini, tangan kita seperti sayap seperti ini. Kita akan berkata, how great is our God. Tuhan kita begitu besar mengatasi semua masalah sakit penyakit yang ada. Tuhan kita terlalu besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And now we'll see how great
How great is our God. Dan kami sapu bersih semua virus, semua berita negatif, digantikan dengan firman Tuhan, kesembuhan, pemulihan atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan Indonesia. Pulih sembuh total dari semua yang bukan dari Tuhan, dikebaskan lenyap di dalam nama Yesus. Dan semua katakan amin. Kemudian yang berikutnya yang leaders, kita mau lihat juga yang keempat. Dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan The Message dikatakan, you're going to need lots of elbow room for your growing family. You're going to take over whole nations. Kita mau ambil alih, take over bisa diartikan mengambil alih. You're going to resettle abandoned cities. Yang leaders, yang namanya take over dan redominate. Kita akan berkata semua yang jahat, semua hidup kita, kota bangsa kita, bahkan semua yang terbaik sekalipun, Tuhan ambil alih. Tuhan yang menguasai kembali, redominate. Ada kuasa Tuhan dinyatakan atas keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Hal ini kita bisa ambil tindakan iman kita. Dengan apa? Kita jejakkan, hentakkan kaki ke tanah. Dengan tangan juga posisi seperti mengambil. Sebagai lambang kita ambil take over. Mari semua tutup mata, kita jejakkan kaki kita berdiri. Kau yang lagi duduk, kau yang lagi mungkin sedang terlalu kurang enak posisinya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau lakukan seperti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ambil alih semua yang terbaik yang dari Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, semua kekayaan, kelimpahan, kekuatan, pemulihan karakter Tuhan turun atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Pemulihan yang dari surga turun atas hidup kami, kota kami, bangsa kami. Ada kemurahan Tuhan manusia memenuhi keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami di dalam nama Yesus. Dan semua katakan amin. Berikutnya yang leaders, kita akan melihat yang ke-5. Doa untuk berkat dan shalom. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat? Kita bisa saling mendoakan, memberkati, membagikan sesuatu. Ayat yang kedua, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang namanya shalom, damai sejahtera. Langkah yang kelima, kita akan berdoa, mintakan anugerah Tuhan. Kita ucapkan berkat. Shalom Tuhan turun atas kota kita dan bangsa kita. Kita juga bisa lakukan saling mendoakan dan memberkati. Kalau di sekitarmu ada ayah, ibu, kakak, adik, siapa anggota keluargamu yang ada sekarang di situ, di sekitarmu, bisa engkau ajak sebentar. Ya, kau ajak sebentar, ayo ayah, ayo ibu, kakak, adik, atau siapa di situ di rumahmu, kau bisa ajak berdoa bersama-sama. Oke, kita berdoa sama-sama, siapapun di situ, kau bisa pegang bahunya, anggota keluargamu, kau bisa pegang tangannya. Kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu ucapkan shalom. Kalau engkau tidak ada orang di sekitarmu dan sebagainya, engkau bisa lakukan tangan seperti ini. Di dalam nama Yesus, kamu ucapkan berkat atas kota kami, bangsa kami. Tidak ada lagi kutuk kemarahan yang diucapkan atau keluh kesah sungut-sungut yang diucapkan dari keluarga kami atau kami pribadi. Tapi kami akan berkata ada shalom Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan memenuhi keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami mulai pagi hari ini. Shalom Tuhan yang menguasai dan memenuhi hidup setiap keluarga, kota kami, dan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat ya, untuk menjadi berkat, kita pun membagikan sesuatu. Kita beri sesuatu, kita berikan berkat. Suatu hari yang leaders, Coach Dias sedang mengisi bensin ke kendaraan Coach Dias. Setelah Coach Dias isi bensin di pom itu, Coach Dias ada seorang nenek tua. Ya nenek pasti tua ya, seorang nenek. Dia sedang berjualan, sederhana banget. Dia berjualan dari kreativitas kreasi
Seperti kertas dibuat menjadi bunga dan sebagainya, seperti kincir angin. Nenek itu terlihat kasihan sekali. Di bawah terik panas, usia sudah begitu tua, dan badan sudah begitu terlihat kecil, lemah, masih berjualan. Coach Des datangi, Coach Des bagikan. Coach Des beli barang dagangnya, dan Coach Des berikan uang yang lebih dari harganya itu. Dan Coach Des ucapkan berkat kepada nenek tersebut. Coach Des berkata, Tuhan berkati ya nek, Tuhan Yesus memberkati ya, diparingi sehat, diparingi kekuatan. Amin, Amin. Kita bisa memberikan bagian sesuatu pada kakakmu, atau siapa yang kau kenal sedang kekurangan bahkan. Kau bagikan sesuatu yang kau punya. 6. Kita akan melihat doa untuk lawatan. Filipi 2 ayat 11. Supaya dalam nama Yesus, luar biasa, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita mau percaya yang leaders, bahwa semua keluarga kita diselamatkan mengaku Yesus Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat pribadi. Di luar keluarga kita ada tetangga, ada teman-teman, ada siapapun kenalan kita, bahkan orang-orang di pinggir jalan, kita akan berkata, biar ada Tuhan Yesus di hidup mereka. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sehingga mereka bisa masuk kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Kita bisa lakukan tindakan iman yang leaders, seperti api Tuhan, seperti gelombang lawatan Tuhan. Ketika kita dijamah Tuhan, Tuhan melawat kita. Apa yang kita rasakan di hati? Damai sejahtera. Dan rasanya kita ingin menangis. Bukan menangis sedih atau takut, tapi kita begitu merasakan damai Tuhan, sehingga kita menangis karena kita berkata, Tuhan kau sangat mengasihi kami, mencintai kami yang kotor dekil ini. Itu cintanya Tuhan, itu lawatan Tuhan terjadi. Kita berdoa dan lawatan Tuhan. Mari untuk mata yang leaders, sambil ikuti gerakan tangan seperti ini, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada api Tuhan, api pertobatan, gelombang lawatan Tuhan memenuhi hidup kami. Api Tuhan yang tidak pernah padam, api Tuhan yang semakin membesar, api ketaatan, api pemulihan turun atas hidup kami, kota kami, bangsa kami. Di dalam nama Yesus, semua orang menjerit, mencari Tuhan. Tidak ada lagi yang mengandalkan diri sendiri atau saling berbuat yang tidak baik, tapi ada perbuatan yang baik yang dibagikan, yang tersebar ke seluruh kota, setiap pelosok, melihat yang kekurangan dengan belas kasihan. Mereka akan membagikan sesuatu dan akan bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang leaders ingat, untuk yang keenam ini kita juga perlu bersaksi. Kapan terakhir kali engkau menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan atas hidupmu kepada orang lain? Kapan terakhir engkau bercerita tentang pertolongan Tuhan? Sudah lupa ya? Tapi hari ini yang leaders, kita mau belajar untuk bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan baik pada hidup kita dan keluarga kita. Yang leaders, kita perlu tahu sekarang bahwa sesungguhnya kita mau menceritakan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Itu memenuhi hidup kita. Kita bisa menceritakan pada waktu kekurangan, Tuhan bisa tolong kita yang leaders. Ya, kau bisa cerita banyak hal. Kau ceritakan kebaikan Tuhan kepada temanmu, kepada keluargamu, pada siapapun juga, bahkan kepada guru. Aku ingat pada suatu kekurangan, aku tidak berhutang, tapi aku berdoa, aku mengandalkan Tuhan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan tolong aku dengan cara yang ajaib. Aku tidak meminjam uang, tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan berkatnya lewat orang lain. Itu Coach Dias alami. Dan yang terakhir yang leaders, yang terakhir. Saat ini kita selesai ya. Yang terakhir, yang ketujuh. Ada yang namanya doa untuk kerajaan Tuhan ditegakkan. Sorga menyentuh bumi. Dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
apa yang ada di surga yang penuh dengan damai, kesembuhan, kelimpahan akan terjadi juga di bumi, di keluarga kita di Indonesia. Kita bisa melakukan tindakan iman dan kita bergandengan tangan di atas kepala kita seperti membentuk mahkota. Kita mintakan hadirat Tuhan. Kita akan mendoakan pemimpin kita, para penjaga kota kita. Kita juga bisa melakukan dengan mendoakan orang. Yang leaders, kalau ada lagi orang keluarga di sekitarmu, kita bisa gandengan tangan. Kita bisa angkat di atas kepala seperti ini. Kita mau doa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan, kerajaan Tuhan turun atas kota kami, bangsa kami, Tuhan. Bukan lagi kerajaan yang lain, tapi kerajaan dari Allah Bapa di surga yang menguasai turun atas keluarga kami, atas kota kami dan bangsa kami. Shalom Tuhan, hadirat Tuhan menguasai setiap hidup kami, Tuhan, sehingga tidak ada yang jahat yang bisa terjadi lagi. Di dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Yang leader, sebelum kita berdoa penutup, dikatakan pada langkah ke-7, kita mendoakan orang. Coach Des ingat saat itu Coach Des di pinggir jalan melihat ada orang yang sudah sangat sakit, sudah tua. Dia tidak bisa melihat. Di pinggir jalan meminta-minta. Coach Des bersama teman datangi orang itu dan Coach Des berikan sesuatu. Coach Des berkati. Dan di pinggir jalan itu Coach Des ingat, Coach Des doakan orang itu tentang kesembuhan, tentang keselamatan. Coach Des doakan sekali lagi, ayo Bapak di dalam nama Yesus percaya. Tuhan berikan kesembuhan dan Bapak bisa melihat. Yang leaders bukan masalah sembuh atau tidaknya. Tapi sebenarnya kita mau taat tidak. Ada gerakan belas kasihan Tuhan untuk kita melihat orang lain sedang menderita. Kita bisa mendoakan. Masalah sembuh atau tidak, itu masalah Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita mendoakan. Yang leaders itu adalah 7 langkah. Hari kita belajar 7 langkah berdoa buat bangsa kita. Ini bisa kita lakukan setiap hari. Amin ya leaders. 7 langkah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian bisa lihat dengan cepat. Ya, kita berdoa buat bangsa. Doa pertobatan, pengampunan, pendamaian. Doa stop wabah dan bencana. Yang ketiga, doa keajaiban, kesembuhan. Doa untuk take over dan hidup ini. Yang kelima, doa untuk berkat dan shalom. Yang enam, doa untuk lawatan. Yang terakhir, doa untuk kerajaan Tuhan ditegakkan sampai surga menyentuh bumi. Amin. Yang kita mari berdoa penutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Biar semua firman-Nya di bagian termeterai dalam setiap hidup kami. Dan kami melakukannya dengan segenap hati, dengan pengertian. Bukan karena kami sekedar untuk berdoa rutinitas. Tapi kami tahu kami ada tugas kewajiban kami sebagai anak Tuhan. Untuk berdiri berdoa kota bangsa kami. Kami tidak lagi menjadi malas-malasan. Tapi kami menjadi rajin begitu rupa. Untuk berdoa mendoakan kota bangsa kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, lepaskan roh berdoa di tengah-tengah kami. Roh takut akan Tuhan, pelan akan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Yang leaders, ingat, tulis catatan, devosinya, dan kumpulkan pagi ini juga ke Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat, ikuti kegiatan berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.